warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi dengan saya Yu Astuti, nomor absen 20, kelas 4 PGMI. Nah, di sini saya akan memaparkan sebuah alat peraga edukatif yang dibuat oleh saya, yakni papan alfabet. Nah, tentang pembelajaran tematik di kelas 1 semester 2. Selebihnya lihat video berikut ini. Oke, di sini saya akan memaparkan 4 hal. Yang pertama itu menjelaskan isi materi kelas 1 semester 2 dengan tema 1, yakni hewan, benda, dan tanaman di sekitarku. Dan dengan subtema 1 yaitu benda mati dan benda hidup. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan atau mengenalkan kepada peserta didik huruf alfabet dari mulai A sampai Z melalui alat peraga edukatif yang saya buat. Dan yang ketiga, mengenalkan kosakata melalui benda mati atau benda hidup yang tertera di papan alfabet tersebut melalui gambar. Nah, yang terakhir itu mengevaluasi kepada peserta didik. Nah, untuk selebihnya lihat video berikut ini. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang benda mati dan benda hidup di subtema 1 semester 2. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya, apa perbedaan dari benda hidup dan benda mati, supaya kalian tahu dan paham apa itu benda mati dan benda hidup gitu. Nah, Ibu akan menjelaskan ya anak-anak, dengerin semua ya. Nah, sekarang pengertian benda hidup. Nah, benda hidup ialah benda yang bisa bergerak, berjalan, bernafas, tumbuh, dan berkembang biak gitu. Nah, sedangkan benda matinya ialah benda yang tidak bisa berjalan, bergerak, bernafas, tumbuh, dan berkembang biak. Nah, di sini ada contohnya benda hidup. Nah, benda hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sekarang kita akan belajar hewan terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, pernah nggak kalian melihat gambar ini? Ini coba tebak apa gambar ini? Nah, di rumah kalian ada yang punya ini nggak? Ada yang punya hewan ini nggak? Nah, ini namanya hewan ikan. Nah, ikan ini termasuk ke dalam benda hidup karena hewan tersebut bisa bergerak gitu, bisa bergerak. Nah, selanjutnya ada hewan ini. Coba tebak, siapa yang tahu gambar ini? Pasti di dalam sekitar kalian pasti ada hewan seperti ini. Ini namanya apa? Namanya apa? Nih, namanya ayam. Coba siapa yang di rumahnya memelihara ayam? Nah, iya, ini termasuk ke dalam benda hidup karena ayam tersebut bisa berjalan dan bergerak gitu. Selanjutnya yaitu hewan ini. Nah, hewan ini siapa yang tahu sebelumnya hewan ini hewan apa? Nah, ini adalah hewan namanya sapi. Karena hewan ini disebut dengan benda hidup. Karena apa? Karena bisa berjalan, bisa bergerak dengan sendirinya, bisa berkembang biak gitu, bisa bernafas. Nah, makanya disebut dengan benda hidup. Nah, selanjutnya yang terakhir ialah gambar ini. Gambar ini teman-teman. Oh iya, anak-anak, gambar ini. Ada yang tahu gambar ini apa? Nah, gambar ini ialah gambar lebah, hewan lebah. Hewan lebah ini bisa dikatakan dengan benda hidup
Karena seperti yang Ibu jelaskan yang pertama, bahwa benda hidup ialah contohnya itu hewan, manusia, dan tumbuhan. Karena mereka semua itu bisa bergerak, bisa berjalan, bisa bernafas, bisa bertumbuh dan berkembang biak. Nah, Ibu contohkan hanya 4 saja. Ya, selebihnya banyak hewan-hewan di luaran sana. Pasti kalian juga tahu gitu. Nah, Ibu hanya memberikan contoh 4 saja. Nah, paham tidak anak-anak? Ya, kalau udah paham tentang benda hidup, kita beralih dengan benda mati. Nah, sekarang dilanjutkan kembali ke pembahasan selanjutnya ya. Tadi kan contoh-contoh benda hidup. Apa saja coba ulangi lagi. Apa benda-benda hidup, hewan gitu. Misalnya hewan apa yang tadi barusan dibahas? Yang pertama, apa coba? Nah, yuk kita bareng-bareng lagi ya. Kita bareng-bareng mengingat lagi yang barusan Ibu sampaikan kepada kalian semua. Jadi, contoh hewan atau benda hidup, contoh benda hidup yaitu hewan, diantaranya yang pertama hewan sapi, hewan lebah, hewan ayam, dan hewan ikan. Oke, sekarang dilanjutkan lagi ya anak-anak. Nah, tadi kan sudah tahu ya apa itu benda mati, apa itu benda hidup. Berikut contoh-contohnya. Nah, sekarang kita akan mengenal melalui kosakata. Gitu, kosakata sesuai dengan gambar yang ditempelkan di sini di papan alfabet ini. Ini seperti ini. Ya, ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti jumlah hewannya itu ada 4 gitu. Ini sebagai contoh kecilnya saja gitu. Padahal masih banyak lainnya gitu. Nah, sebelum mengenal kosakatanya, Ibu akan mengenalkan terlebih dahulu huruf alfabet dari mulai huruf A sampai Z. Nah, sini. Ini huruf apa? Siapa yang udah tahu? Nah, kita bareng-bareng aja ya. Bareng-bareng aja dulu. Nah, ini huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, baik. Begitu anak-anak. Di sini sudah ada yang mengenal belum? Sudah menghafal belum huruf A sampai Z? Nah, kalau misalnya yang belum hafal, berarti harus dihafalin ya. Nanti kita akan belajar kosakatanya. Kosakata sesuai dengan gambar ini ya. Gitu. Ibu harap kalian bisa mengenal huruf-huruf yang ada di sini, yang dari A sampai Z. Kita ulang lagi ya anak-anak supaya lebih paham dan lebih ingat lagi. Nah, ini huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Nah, begitu anak-anak. Ini merupakan huruf alfabet dari huruf
A sampai Z. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita mengenalkan kosakata melalui gambar berikut ini. Nah, Ibu akan lanjutkan kembali ya. Tadi kalian kan sudah mengenal huruf alfabet dari mulai huruf A sampai Z. Nah, sekarang dirubah menjadi kosakata atau menjadi kata. Nah, yang pertama itu ada gambar lebah. Ini gambar apa? Lebah. Seperti yang Ibu jelaskan pertama, bahwa lebah itu termasuk ke dalam benda apa? Benda hidup. Nah, ini berikut kosakata dari lebah. Nah, yang pertama itu huruf kita dieja bareng-bareng dulu aja ya anak-anak semuanya. Semuanya mengikuti Ibu. Nah, yang pertama huruf L, E, B, A, H. Nah, ini huruf-huruf kosakata dari lebah. Jadi dibacanya lebah. Nah, di sini terdapat kosakata yakni lebah. Nah, hewan lebah itu tulisannya seperti ini, anak-anak. Jadi ada huruf L, ada huruf E, ada huruf B, ada huruf A, ada huruf H. Gitu ya, teman-teman. Nah, di sini berhubung menggunakan huruf alfabet, maka hurufnya seperti ini. Atau bisa disebut dengan huruf kapital atau huruf abjad. Nah, gitu. Beda lain huruf kecil itu. Jadi di sini Ibu menjelaskan menggunakan huruf alfabet. Nah, yang kedua, sapi. Nah, tulisannya seperti ini ya. Ada S, A, P, I. Dibaca sapi. Dibaca apa? Sapi. Nah, yang ketiga. Yang ketiga itu gambar apa ya? Gambar ikan. Nah, ikan itu hurufnya seperti ini, anak-anak. Ada huruf I, ada huruf K, ada huruf A, ada huruf N. Nah, gitu, ada huruf N. Jadi dibacanya ikan. Ikan. Gitu, dieja ya. Jadi I-K-A-N. Dibaca ikan. Nah, yang terakhir. Yang terakhir gambar apa? Gambar apa? Gambar ayam. Nah, tulisannya seperti ini ya, anak-anak. Ada A, Y, A, M. Dibaca ayam. Nah, tulisannya seperti ini ya. Nah, ini yang dinamakan dengan kosakata, teman-teman. Oh ya, kosakata anak-anak gitu. Ada kosakata lebah, sapi, ikan, ayam. Jadi jumlah benda hidup yang ada di papan alfabet ini ada 4. Nah, kita buktikan ya anak-anak, ada berapa? Ada 4. Kita berhitung ya bareng-bareng. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi jumlahnya semuanya ada 4. Nah, gitu anak-anak. Ini merupakan kosakata dari benda hidup. Kita akan contohkan tepukannya ya. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol.
salut. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nanti ketika kelompok ini sudah selesai menyusun hurufnya, nanti kita berikan tepuk salut ya. Bareng-bareng ya semuanya ya. Oke, bisa dipahami? Ya. Nah, sekarang pelajaran sudah selesai ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai pembelajaran tadi. Kita belajar tentang benda mati dan benda hidup. Nah, benda mati dan benda hidup ialah yang pertama benda hidup dulu. Benda hidup ialah benda yang bisa bergerak, berjalan, bernafas, dan tumbuh berkembang biak. Yang kedua, benda mati ialah benda yang tidak bisa berjalan, bergerak, bernafas, tumbuh, dan berkembang biak. Nah, contoh dari benda hidup ialah salah satunya hewan. Hewan itu hewan air, ikan, lebah, dan sapi. Nah, selanjutnya contoh dari benda matinya ialah beras, akuarium, madu, dan susu. Gitu ya, bisa dipahami ya teman-teman. Bisa dipahami kan anak-anak? Ya, begitu ya. Dan pembelajaran matematikanya juga kita belajar tentang bilangan, sesuai dengan sesuai dengan gambar yang ada di papan alfabet ini gitu. Bilangannya yaitu 1 sampai 4 gitu. Nah, sekian dari Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pemaparan dari alat peraga edukatif yang saya buat itu sudah selesai. Sebenarnya di dalam alat peraga ini tidaklah hanya hewan atau benda mati atau benda hidup saja ya. Di sini saya hanya memberikan contoh kecilnya saja. Contohnya cuma hanya 4, tetapi selebihnya masih banyak padahal benda mati dan benda hidup gitu. Dan nanti ketika proses pembelajaran kita bisa memerlukan beberapa benda mati dan beberapa benda hidup melalui gambar gitu, sebanyak mungkin lah kalau misalnya nanti proses pembelajaran mah gitu. Nah, ini mah sekedar hanya memberikan contoh kecil atau contoh gambaran ketika melakukan proses pembelajaran menggunakan alat peraga edukatif yang saya buat gitu. Nah, contoh-contohnya juga masih banyak, contoh-contoh benda mati dan benda hidupnya juga gitu. Jadi teman-teman bisa lihat dari beberapa referensi gitu. Nah, sekian dari pemaparan kali ini. Saya Ayu Astuti, mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.